Perkenalkan, nama saya Rio Antonio Panjaitan dengan nomor induk mahasiswa 22992. Saya berasal dari kelas SATI, alih jalur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang remote sensing. Yang pertama, apa itu remote sensing? Remote sensing atau penginderaan jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, ataupun fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak. Jadi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut, entah itu daerah ataupun fenomena yang sedang dikaji. Nah, alat yang dimaksud dalam pengertian ini adalah alat penginderaan atau sensor. Pada umumnya, sensor itu dibawa oleh wahana atau media, baik berupa pesawat, balon udara, satelit, maupun jenis wahana yang lain. Hasil perekaman oleh alat yang dibawa oleh suatu wahana itu disebut dengan data penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah sebuah teknik yang dikembangkan untuk pemerolehan dan analisa informasi tentang bumi. Nah, informasi ini khusus membentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Dari pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah objek yang diindrakan, kemudian sensor yang merekam untuk merekam objek, dan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh ataupun dipancarkan oleh permukaan bumi. Interaksi dari ketiga komponen ini menghasilkan data penginderaan jauh yang selanjutnya melalui proses interpretasi dapat diketahui jenis objek, area, atau fenomena yang ada. Pada proses penginderaan jauh atau remote sensing, objek yang diindra akan memantulkan. Jadi memantulkan, pada dasarnya memantulkan 3 warna. Nah itu, jadi 3 warna ini itu disebut pada gelombang visible. Nah, gelombang visible ini panjang gelombangnya mulai dari 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Yang terdiri dari 3 warna dasar, yaitu biru dengan panjang gelombang 0,4 sampai 0,5 mikrometer, kemudian hijau dari 0,5 sampai 0,6 mikrometer, dan merah dari 0,6 sampai 0,7 mikrometer. Jadi 3 dasar warna ini nantinya akan dipantulkan. Dalam proses pembentukan warna itu seperti pada gambar yang kita lihat, bahwasanya ketika warna-warna ini nanti dicampur, itu akan membentuk warna lain. Nah, seperti warna biru dominan dicampur dengan warna merah dominan, itu akan menghasilkan warna ungu. Nah, begitu juga dengan warna biru dominan dicampur dengan warna hijau akan membentuk warna biru langit, biru muda, dan warna hijau dominan dicampur dengan warna merah dominan itu akan membentuk warna kuning. Dan di mana ketiga warna ini jika dicampur itu akan menghasilkan warna putih. Jadi warna-warna ini adalah pemantulan dari penginderaan jauh gitu. Ini merupakan contoh pengaplikasian dari remote sensing itu sendiri dengan sebuah rancangan penelitian. Jadi di sini aplikasi remote sensing untuk pemetaan sebaran serangan hama pada tanaman belum menghasilkan atau TBM di perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Kebun Gunung 7, PT Tidar Kerinci Agung, Jambi. Nah, hama itu kan merupakan suatu penyebab terjadinya kerusakan pada tanaman. Jadi
kerusakan ini menimbulkan kerugian ekonomi, sehingga itu disebut hama. Nah, tanaman belum menghasilkan itu tanaman yang umurnya kurang dari 30 bulan setelah tanam, di mana pada fase ini tanaman belum menghasilkan ini mudah terserang hama. Karena memiliki bentuk fisik yang masih kecil, daya tahan yang masih kurang, sehingga hama mudah menyerang dari tanaman belum menghasilkan ini. Nah, remote sensing ini merupakan sebuah teknologi yang dapat kita gunakan untuk menganalisis dan membuat peta serangan dari masing-masing hama, sehingga nantinya bisa digunakan untuk menganalisa bagaimana pola sebaran dari masing-masing hama dan juga bagaimana pengendaliannya. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini itu untuk mengetahui pola serangan berbagai macam hama yang ada di tanaman belum menghasilkan. Nah, khususnya di perkebunan kelapa sawit. Untuk metodenya, yang pertama yaitu dengan survei serangan hama. Jadi di lapangan dilakukan survei serangan hama. Jadi ini dilakukan di Kebun Gunung 7 PT Tirta Agung yang memiliki luas 3097 hektar. Untuk tanaman belum menghasilkannya itu seluas 2006 hektar. Jadi survei dilakukan, menghitung dan mensensus seluruh tanaman yang tanaman belum menghasilkan, sehingga didapat bahwasanya tanaman ini terserang ini, tanaman ini terserang hama ini, tanaman ini terserang hama ini. Nah, jadi kita melakukan sensus dan didapat indikator serangan hama ada 8. Itu serangan ulat api, kemudian serangan ulat kantong, serangan ulat bulu, serangan siput, serangan hama oryctes, kemudian serangan hama tikus, serangan hama landak, dan serangan hama babi hutan. Nah, di mana hama-hama ini yang sering merugikan secara ekonomis di tanaman belum menghasilkan. Nah, setelah dapat hasil sensus lapangan, hasil survei lapangan, selanjutnya dilakukan pemetaan. Nah, pemetaan ini dilakukan dengan mengambil data foto citra, yang selanjutnya nanti dilakukan pengolahan data menggunakan ArcGIS. Nah, sehingga nanti akan diperoleh titik-titik sebaran dan warna-warna daripada macam-macam serangan dari hama. Nah, hasil yang diharapkan dari pemetaan ini nanti akan diperoleh peta sebaran serangan hama ini masing-masing hama. Jadi di situ akan terlihat masing-masing hama itu bagaimana polanya, sehingga nanti dapat dilakukan pencegahan agar hama ini tidak outbreak atau berkembang sehingga menjadi serangan yang lebih besar. Nah, jadi peta ini nanti akan terlihat bahwasanya serangan hama siput di sini, serangan hama ulat kantong di sini, ulat api di sini. Nah, sehingga nanti ini kan akan dinampak pola serangannya masing-masing dari hama tersebut. Cukup sekian dari saya mengenai remote sensing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang telah menonton.